Good morning, student. Morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. How are you today? I am fine, thank you. You? Thank you. Okay, I'm fine too, thank you. Yeah, today we will learn about English. Ya, hari ini kita nanti akan belajar tentang bahasa Inggris. But before we begin our lesson today, let's pray together unto Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa terlebih dahulu, ya. Semoga kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan lancar dan kalian semua diberi kesehatan serta kemudahan dalam belajar di rumah. Okay, let's pray together unto Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pray, begin. Finish. Okay, student, thank you. Okay, before I begin our lesson today, I want to check your attendance. Farudin, where is Farudin? Yes, sir. Ada teman kami yang tidak masuk hari ini? Yeah. Any was absent today? One student. One student. Yes. Who is that? Siapa? Jundan Hawaryun. Jundan. What's wrong? Kenapa Jundan? Sick, sir. Oh, sick. Okay. Okay, today there is one student who sick. Ya, ada satu anak ya yang tidak masuk ya atas nama Jundan. Ya, semoga Yes. Jundan cepat sembuh dan bisa bergabung lagi dalam pembelajaran daring kita pada hari-hari berikutnya. Amin. How your condition at home? Bagaimana kondisi kamu di rumah? Do you feel bored? I'm Apakah kamu boring. merasa bosan I'm Yes, boring. sir. at home? I'm boring, sir. Boring. Okay. Yes, I'm boring. Another student? Oke. Walaupun boring, walaupun bosan, ya jangan lupa ya tetap semangat.
Ya, jaga kesehatan. Selalu pakai masker ya jika keluar rumah. Yes. Oke, student. Yes. Okay, student. Today we will study about descriptive text. Okay. Before I explain what is that descriptive text, ya sebelum saya menjelaskan tentang descriptive text, ya, I want to ask you, what is our material last week? Apa materi kita minggu kemarin? Vocabulary. Vocabulary. Any student? Another student? What is our material last week? Kita kemarin bahas apa? Farudin atau siapa? Announcement. Good. Andrina Mumtaz. Oke, tolong mic-nya dimatikan. Ya, biar tidak mengganggu yang lain. Ya, terima kasih. Thank you for Andrina Mumtaz. Ya. Have answered announcement. Oke, kemarin kita bahas tentang announcement. Apa fungsi sosial dari announcement? What is the function social announcement? Apa fungsi sosialnya untuk announcement? Ayo, siapa yang bisa? Who can answer? Untuk memberitahukan kepada halayak ramai. Oke, good. Thank you Muhammad Farudin. Ya, teman-teman, itu adalah fungsi sosial adalah untuk memberitahukan kepada halayak umum tentang kegiatan yang akan terjadi akan dilakukan. Oke, itu adalah pelajaran kita pada minggu kemarin. Saya harapkan semuanya masih ingat ya dan bisa mengaplikasikan ya pelajaran atau materi announcement dalam kehidupan sehari-hari sehingga kalian bisa membuat atau bahkan mengidentifikasi ya sebuah announcement atau pengumuman. Oke, for today ya hari ini ya I want to explain about descriptive text. Okay. Before I explain what is descriptive text, yeah, please look at my picture. Okay. This moment. Bisa lihat gambarnya? Yes, sir. Yes, Pak. Bisa. Pak. Saya akan menjelaskan dulu tentang apa kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, what is the basic competence for our material today? Ya, for the first is ya, pertama adalah membedakan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif ya, lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait tempat wisata atau tempat bersejarah terkenal lainnya ya, yang sederhana, pendek, sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, untuk yang kedua ya, keterampilannya, kalau yang harus ada pengetahuan, yang kedua adalah keterampilannya adalah diharapkan nanti kalian bisa membuat sebuah teks deskriptif ya, lisan maupun tulis pendek dan sederhana terkait dengan tempat, benda maupun
apa? Seseorang atau yang lain. Oke, ini adalah kompetensi dasarnya. Nah, apa tujuan pembelajaran pada hari ini? Ya, pada materi ini. Ya, diharapkan setelah pembelajaran ini nanti, materi saya berikan nanti, kalian dapat menganalisa. Ya, kalian dapat menganalisa definisinya apa, fungsi sosialnya apa, ya. Terus generic structure-nya apa? Terus language feature-nya apa? Ya. Ini harapannya ya, dan kalian nanti bisa tahu tentang definisi sosialnya atau social function-nya, generic structure-nya, language feature-nya apa? Ya, kalian diharapkan setelah ada penjelasan materi nanti kalian bisa memahami ini atau menganalisa ini. Harapan yang kedua adalah kalian dapat membuat deskripsi yang pendek ya tentang sebuah tempat. Nah, student able to make a short descriptive text about place. Ya, kalian bisa membuat sebuah deskripsi yang pendek ya tentang tempat. Oke, kita masuk pada materi kita pada hari ini. Oke, look at the picture. Do you know this? Kamu tahu ini? Monas. Monumen nasional. This? Monas. Oh, what it is? This Nasional is monumen. Monas. Nah, the second picture. Bromo, mountain. What picture? Bromo Mountain. Bromo. Nah, the third picture. The third Borobudur picture. Temple. Tabanan. Okay. Temple. This is Borobudur Temple. Temple. Have you ever Yes. visited? Yes. 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 Okay. Okay. From this picture, ya, dari ketiga gambar itu, what the first words usually say? Kata pertama apa yang biasa kamu ucapkan? Interesting. Amazing. Interesting. Wah, ya, Amazing. ada lagi. Septian. Amazing. Marudin. Amazing. Great. Apa lagi? Wonderful. Wonderful. Oke. Dari gambar-gambar yang saya berikan tadi, apa itu descriptive text? Pak Nudin, silakan. Descriptive text is a type of text that aim to explain or animal, place, or object. Oke. Oke, thank you Pak Rudin ya. What is the social function? Ya, setelah definition, what is the social function? Abdurrahman? Give information. To give information. To give Raise your information About particular entity by describe its features, Oke, good. its history, and special Who's speaking? characteristics. Who's speaking? Siapa yang bicara tadi? Raffi. Raffi. Oke, good. Setelah itu generic structure-nya. Apa generic structure-nya? Generic structure-nya apa? Nah, there are two generic structure. Ya. Bagus. Ya, jadi perlu kalian ketahui nanti dalam membuat atau dalam teks deskripsi itu selalu ada yang namanya identification. Nanti ada contohnya. Yang kedua ada
description. For the last, let's debate picture. Bahasa yang digunakan dalam deskripsi teks apa saja di situ? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa speaking? Mention your name, sebutkan nama kamu. Siapa? Simple present tense, and then passive voice, adjective and adverb. Ya, bacanya adverb, ya, bukan adverb, ya, adverb. Okay, the language feature of descriptive text, ya, is there are three. For the first is present tense, and then for the second is passive voice, and then for the third is adjective and adverb. Ya, saya ulangi lagi pertanyaannya. How is the formula of present tense? Apa? Subject plus verb 1. Subject plus verb 1. Oke. Siapa tadi who speaking? Kevin P. Kevin. Ya, oke, thank you Kevin. Yes, answer is good. Ya. Nanti kita akan mengidentifikasi itu. Ya. Yang kedua adalah passive voice. Ya, passive voice. What is the formula of passive voice? Okay, for the last, adjective and adverb. Ya. Yang ketiga adalah adjective dan adverb. Nah, jadi nanti dalam membuat deskripsi nanti pasti ada keterangan waktunya, ya. Ya, itu yang bisa digunakan. Yang kedua adalah adverb of place. Ya, keterangan apa? Place. Keterangan tempat. Ya. Dan terakhir adalah adverb of manner. Keterangan manner itu apa? Keterangan cara. Ya, keterangan cara ini dalam bahasa Inggris itu adalah penambahan le, ya, pada kata sifat, ya, add words le in the end of adjective. For example, beautiful menjadi beautifully, ya. Now let's practice our lesson today. Okay, you can look the picture or the material. Yes. Yes. Okay, Yes. now we will practice about to analyze. Ya, kita hari ini akan praktek tentang menganalisa from the Red Island text. Ya, dari bacaan The Red Island. Nah, I hope from this text you can identify, you can analyze where is the generic structure, and where is the language feature. Oke? Paragraf 1, Pak. Siapa yang menjawab paragraf 1? Fendi. Abdurrahman. Oke, good. Oke, the identification from this text is paragraph 1. And the second, where is the description? Mana deskripsinya? Paragraf 2, Pak. Paragraph 2. Okay, good. The description is paragraph 2 atau the second paragraph. Then you find where is the present tense. Okay, where is the present tense from this text? Scottish land is one of
the reading this session. Oke. Wis answer, siapa yang jawab tadi? Ready. Gansar. Siapa? Randy. Oke, good Randy. Thank you for the answer. Red Island Beach ini adalah subjek, ada to be is, and then the adverb-nya, ya, complement-nya one of the leading destination. Ini adalah present tense. Oke, thank you for Randy Septian. Oke, the other sentence. Sekarang passive voice. Nah, the second language feature is passive voice. Where is the example of passive voice? His name. To be, bagus. And then for the third language feature is adjective or adverb. Where is the adjective or adverb? Mana adjektif atau keterangan tempat? Mana? In Banyuwangi. Good. In Banyuwangi. Ya. In Sumberagung. Oke, in village Sumberagung atau Sumberagung village, ya. In Banyuwangi, in Sumberagung village ini adalah adverb of place. Oke, you can look at the picture. Okay. Halo, anybody home? Yes. Oke, bisa lihat. Oke, tugas berikutnya adalah kalian, ya, nanti saya kelompokkan, ya, membuat sebuah deskriptif teks, ya, atau membuat teks deskriptif. Nah, di antara 16 anak ini nanti, ya, akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Nah, kelompok yang pertama, kedua, tiga, nanti dan seterusnya, ya, silakan memilih gambar yang ada di slide ini. Oke, sekarang kalian silakan berdiskusi dengan kelompok kalian, ya. Saya beri waktu kurang lebih 15 menit, ya. 15 menit cukup ya? Oke, Pak. Nah, 15 menit itu silakan digunakan untuk berdiskusi dengan anggota kelompok kalian, membuat teks deskripsi minimal 2 paragraf. Kita beralih ke WhatsApp group. Silakan, ya. Zoom-nya ini tidak usah dimatikan.
Time is up. Have you finished your work? Have you finished? Sudah selesai? Yes, sir. Yes. Finish. Okay, thank you. Let's demonstrate your class. I will call the group 1 or the first group. Okay, sir. Me. Siapa? Yes, I am. Okay, please. Alun-alun atau town square. Alun-alun or town square is the tourism object in Jombang that most often visited by many people without any money to pay ticket. It offers beautiful park and full pillar of Moscow Tower that become the symbol of Jombang town. In Sunday, this place is crowded by many people for having sport, jogging, football, and another activities. If you feel thirsty, you can buy drink and snack that sell around alun-alun. In Central Day, there are interesting events held here, such as exhibition, music competition, and arts. Okay, now the second group. Rafi. Rafi mana Rafi? Saya Pak. Oke, silakan grup 2. Kedung Cinet. Jombang has nature mountain tourism that very beautiful and has big potential to develop as commercial tourism. One of beautiful nature tourism in Jombang Kedung Cinet is natural mountain tourist with clear river water and crossed by shaky bridge. It is located in Pojokliti village, Pelandaan district. Sightseeing and photography become two prime activities to do in Kedung Cinet. What about an exploration? The road and landscape are not suitable to do so. That means it would be difficult to get around the site and it may take much stamina. Instead, tourists should choose the right time to visit the Kedung Cinet. Okay, thank you for the second group. Okay, good for pronunciation from Rafi. But there is a little mistake. How to pronounce your words. Well, the first is natur. Nah, bukan natur bacanya, ya, tapi nature. Ya, ada juga tadi water, ya bukan water, tapi water. Okay, for the third, Rahman. Saya Pak. Okay, thank you for Muhammad Abdul Rahman. The third group. Okay, but there are many mistakes how to pronounce your text. Okay, but keep spirit, ya tetap semangat, ya untuk bacaan yang salah tadi, ya nanti diperbaiki lagi. Oke.
Okay, the fourth group. Present, sir. Okay. Gongsan The fourth group. Temple. Located in Gudo Village, Jombang. Beside it is no Astri Dharma religion plates, Buddha, Toims, and Konghucu. This temple is also a place for medis. The interesting of this temple is the people who come to take medis are ordinary people. Every Chinese New Year, Imlek, this temple held some noise event, such as pottery puppets and dragon dance performs. Thank you. Okay, thank you for Kevin Prastio. Okay, your pronunciation is good. Although there is little mistake. Such as bacanya such as bukan such as. Tadi in Gudo Village. Bacanya in Gudo Village, bukan Gudo Village. Village apa tadi bacanya? Salah. Oke. Secara keseluruhan kelompok 1, 2, 3, 4 sudah sangat bagus. Oke, terima kasih atas jeripayanya hari ini. Ya, diskusi kelompoknya sudah sangat bagus. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, tetap semangat. Ya, saya ingin kalian mengerjakan evaluasi tes berikut ini. Seperti yang ada di LKPD yang sudah kalian download kemarin. Di modul juga sudah ada. Ya, akan tetapi materi atau tes evaluasi ini saya masukkan ke dalam live worksheet. Ya, linknya sudah ada di situ. Ya, nanti akan saya share di grup. Ya, link live worksheet-nya itu. Silakan masuk, diklik. Setelah itu, kalau sudah muncul evaluasinya dikerjakan. Kalian tinggal klik pilihan kalian A, B, C, D, or E. Oke, setelah selesai, tekan finish. Nanti otomatis akan muncul nilai. Nah, nilai itu yang ada gambar nilainya kalian screenshot. Ya, nanti kirimkan hasil pekerjaan evaluasi ini ya ke WA group. Okay, before I close my material today, I want to ask you. Ya, saya ingin bertanya kepada kamu. Hari ini kita belajar tentang apa? Description. Kevin? Description. Descriptive text. Bagus. Kevin. Hari ini kita belajar tentang descriptive text. Apa fungsi sosialnya? Untuk memberikan informasi. Saya menyampaikan secara Untuk menyampaikan informasi atau menggambarkan sesuatu tentang apa? tempat atau benda. Tempat atau benda. Tidak hanya itu saja, mungkin mau menggambarkan someone or animal, ya, and etc. Oke, itu fungsi sosialnya. Sekarang yang paling penting, nah, materi hari ini, manfaat materi ini apa dalam kehidupan seharian? Bagaimana kamu mengaplikasikan materi ini ke dalam kehidupan sehari-hari? Apa manfaatnya? Bisa menceritakan dan menggambarkan kepada orang lain. Oh, bagus. Thank you, Muhammad Farudin. Nah, jadi harapannya kita mempelajari materi descriptive text ini adalah
kita bisa menceritakan atau mendeskripsikan ya sesuatu yang berhubungan dengan tempat. Ya, bisa tempat wisata, tempat bersejarah, atau menceritakan seseorang, atau bahkan binatang, atau benda-benda yang lain. Nah, itu adalah manfaat dari pelajaran kita hari ini. Nah, jadi kalau kalian ditanya orang tua kalian, apa materi bahasa Inggris kita hari ini? Ya, manfaatnya apa? Ya, kalian harus bisa menjawab. Oke, thank you. Untuk kegiatan hari ini, apakah menyenangkan atau membosankan anak-anak? Bagaimana? Menyenangkan. Menyenangkan. Terima kasih. Oke, saya harapkan setiap pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru ya melalui daring ya secara langsung seperti ini atau hanya diberikan tugas, kalian selalu merasa senang ya, dan juga harus dikerjakan. Ada gambar orang naik tangga. Nah, ada berapa step ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan there are 8 steps. Ada 8 tangga. Setiap tangga ini ekspresi mereka selalu berbeda. Ya, artinya dari gambar ini kalian bisa mengambil hikmah di masa pandemi seperti ini. Ya, kalian harus tetap semangat untuk mencapai satu hal, yaitu apa? Sukses. Adalah ya, terakhir saya ingin kalian melihat video tentang bagaimana menjaga kesehatan di saat pandemi. Ya, anak-anak, kalian sudah melihat ya video tentang bagaimana cara melawan virus 19 ini. Ya, jadi saya harapkan kalian tetap mematuhi protokol kesehatan dengan selalu berada di rumah. Ya, untuk saat ini kalian belajar di rumah. Oke, itu pesan dari saya. Semoga kita semua yang ada di sini selalu diberi kesehatan. Oke. Amin. Okay, for the last, before I close my material today, I want to remember you about the next material. Saya ingin mengingatkan kamu tentang materi selanjutnya. Ya, nanti dibuka-buka lagi bukunya, dipersiapkan. Ya, tentang pelajaran how to use atau prosedur teks. Okay, thank you for all and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.